Dan tema ini adalah tema yang menarik saudara-saudara ketika saya diundang, lalu kemudian saya diminta untuk menyampaikan tentang satu topik. Apakah Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda? Anak-anak muda kita hari ini akan melihat Tuhan itu terlihat sekilas atau terlihat seperti gambar ilustrasi di depan ini, saudara ya, di mana ada sosok di sebelah kiri dengan judul Old Testament God, Tuhan yang kelihatannya penuh amarah, sedangkan Tuhan yang sebelah kanan itu sambil senyum-senyum pegang bunga, saudara-saudara, janggutnya dipegangin sama yang sebelah, saudara ya, New Testament God atau Tuhan perjanjian baru. Dan kita melihat dua kontras, seakan-akan Tuhan itu yang satu penuh amarah, yang satu itu penuh kasih. Yang satu kerjaannya ngamuk-ngamuk melulu, yang satu kerjaannya slow, saudara-saudara ya. Saudara, sebenarnya meme-meme seperti ini bertebaran di mana-mana. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa banyak generasi muda sebenarnya hari ini cukup bergumul bahwa apakah Tuhannya sama? Karena memang kelihatan jejaknya berbeda. Kalau saudara perhatikan jejak Tuhan dalam perjanjian lama, itu Tuhannya itu kayak suka ngehukum orang, betul nggak saudara? Kita melihat bahwa Tuhan di perjanjian lama itu misalnya dalam kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu dihukum dengan 10 tulah, betul ya? Pokoknya kalau kasih hukuman itu gampang aja Tuhan, betul nggak? Kita melihat juga sebuah kisah bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian menyeberang Laut Teberau, setelah itu ketemu keadaan di mana ada bangsa Israel bersungut-sungut, kita mendengar kemudian dikatakan Tuhan menghukum bangsa itu. Tuhan mematikan orang-orang. Benar nggak saudara-saudara? Kita mendengar juga kisah bagaimana ketika bangsa Israel waktu Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai, lalu kemudian ketika Musa turun, ditemukan bahwa ada lembu emas. Betul nggak? Anak lembu emas. Di situ Musa bilang sama Harun, kenapa begini? Lalu kemudian terjadilah Tuhan menghukum. Ketika Tuhan menghukum 3.000 orang mati. Saudara mendengar kisah-kisah di mana terjadi di mana satu generasi ketika bersungut-sungut mati satu generasi, baru generasi berikutnya baru boleh masuk. Betul nggak? Musa bahkan ketika getok, masih ingat? Musa getok pintu, getok gunung batu, lalu kemudian waktu ngamuk Musa getok, lalu kemudian apa yang terjadi? Musa nggak boleh apa? Nggak apa-apa, santai saudara, sini saya. Ketika digetok, lalu kemudian Musa marah, Musa nggak boleh masuk tanah Kanaan. Tahu ya? Tuhan di perjanjian lama itu, kalau saudara amati, dikit-dikit salah dihukum, dikit-dikit salah melanggar kekudusan dihukum, betul ya? Tapi kalau saudara lihat di perjanjian baru, ada seorang wanita yang berzina, kedapatan berzina. Lalu kemudian ahli Taurat mengatakan apa? Menurut hukum Musa, orang ini selayaknya dirajam batu. Tuhan Yesus ngapain? Duduk nulis-nulis ke tanah. Nulis apaan saudara? Nulis apaan? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Nggak dikasih tahu nulis apaan saudara. Tapi yang terjadi adalah kemudian Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan itu. Yang terjadi adalah perempuan ini habis berzina, tapi kemudian Yesus tidak menghukumnya. Tuhan Yesus bahkan di dalam perjanjian baru mengatakan, kamu dulu mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, betul nggak? Kalau ada berbuat kesalahan, balasin. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah orang yang berbuat salah kepada kamu. Kasihilah orang yang berbuat jahat kepada kamu. Saudara bisa melihat dua kontras yang berbeda. Nah, saudara-saudara, ada seorang tokoh namanya Marcion of Sinope. Dia ini adalah seorang yang hidup pada kira-kira akhir abad pertama dan abad kedua. Bahkan dia ini adalah salah seorang pengajar Kristen yang mengajarkan bahwa Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru itu berbeda. Dia mengajarkan satu istilah namanya demiurgos. Itu adalah Tuhan perjanjian lama, di mana Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih rendah daripada Tuhan yang sebenarnya. Jadi Marcion ini mengajarkan ada dua Tuhan. Tuhan yang pertama Tuhan yang jahat, Tuhan yang baperan, Tuhan yang dikit-dikit menghukum. Lalu kemudian Tuhan yang sejati adalah di perjanjian baru. Ya, itu Tuhan yang sejati.
Jadi kalau saudara mulai berpikir sekarang bahwa Tuhannya berbeda, saudara tidak sendiri karena dari dulu sudah ada yang mikir bahwa Tuhannya itu beda. Saudara-saudara ya. Jadi ini berita baik atau berita buruk? Berita baik atau berita buruk, saudara-saudara? Berita baik karena kita nggak sendirian kalau kita berpikir bahwa Tuhannya beda. Tapi saudara-saudara, saya percaya jauh dalam hati kita yang paling dalam, kita pasti pengen bahwa Tuhannya sama. Setuju? Kita pasti pengen bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru Tuhannya sama. Tenang, saya juga pengen begitu. Cuman saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bukan hanya sekadar menerima, mendengar, lalu kemudian tanpa alasan. Saya tidak mau begitu. Saya ingin supaya kita betul-betul akhirnya menemukan dan mengambil kesimpulan dari data-data yang akan saya sampaikan kepada saudara. Dari apa yang menjadi perkataan dari Alkitab kita sendiri. Ya saudara-saudara. Jadi apakah yang menjadi kesimpulannya? Apakah Tuhannya sama atau Tuhannya beda? Saudara. Nah, jadi saya ingin mengajak kita memeriksa dengan lebih teliti. Mari kita periksa lebih teliti, kita lihat perjanjian lama apakah Tuhannya baperan. Perjanjian lama apakah Tuhannya penuh amarah. Sedangkan perjanjian baru Tuhannya tuh kayak kakek tua atau kayak oma-oma ya. Kayak ama-ama yang pokoknya cucunya ngapain guling-guling marah-marah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apakah begitu Tuhan itu? Mari kita lihat sama-sama. Apakah Tuhan di perjanjian lama itu penuh murka? Kita lihat dalam Keluaran 34 ayat 6, saya kira terbaca, kita sama-sama baca saudara ya. 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara, dalam ayat ini dikatakan Tuhan itu sifatnya adalah penyayang, pengasih dan panjang sabar. Baperan ada? Nggak ada baperan. Loh, tapi kenapa kok Tuhannya baperan? Sebentar dulu ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat 31 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Coba kritis dong. Amin gak? Amin. Tuhan penyayang? Tuhan itu penuh dengan kasih setia? Amin. Kenyataannya Tuhan ngamukan gak? Ngamukan gak? Dulu. Sekarang udah enggak gitu ya. Mari kita lihat baik-baik perjanjian lama ya. Saudara pernah baca kitab Hakim-Hakim? Pernah baca kitab Hakim-Hakim? Kitab Hakim-Hakim itu kitab yang cukup asik dibaca. Kalau saudara belum baca penuh, coba baca lagi. Saudara akan menemukan di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara akan menemukan bahwa berkali-kali ceritanya tuh kayak gini. Bangsa Israel bikin dosa, serong, dalam tanda kutip selingkuh, menyembah Tuhan yang lain, berbuat dosa, hianat, bejat. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan hukum. Dengan cara apa? Mendatangkan Filistin, menjajah Israel. Moab, Amon, Midian, gitu. Tuhan biarin. Setelah dihajar, ditindas, bangsa Israel ngapain? Berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, tolong, gitu kan saudara-saudara. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Tuhan mendengar teriakan umat Israel. Lalu dia kirimkan hakim-hakim. Ada Deborah, ada Gideon, saudara-saudara ya. Saudara ingat-ingat nama hakim-hakim itu ya. Tuhan kirimkan hakim-hakim, Tuhan kasih, ada Tola, Yair, ada Simson, Tuhan kirim. Setelah kirim apa yang terjadi? Bangsa Israel hidup aman sekian tahun. Setelah aman ngapain lagi? Berbuat dosa lagi. Habis berbuat dosa ngapain? Tuhan kasih nih, yaudah Amon. Setelah gitu apa yang terjadi? Teriak minta tolong. Apa yang terjadi? Tuhan tolong. Setelah Tuhan tolong, aman, apa lagi? Jatuh lagi dalam dosa lagi, bikin dosa lagi. Saudara akan menemukan pola itu belasan kali. Berkali-kali. Gini. Kalau Tuhan baperan dan penuh amarah, saudara jadi Tuhan ngapain? Kalau saudara tahu nih, ini bangsa ini,
Benar-benar setelah ditolong balik lagi. Balik lagi. Melawan lagi. Kalau saudara jadi Tuhan, saudara tahu begitu, ini umat saudara apain? Gimana Bu? Biarin. Oh ibu terlalu baik. Gampangnya begini nih, saudara sudah tahu nih, ada orang datang minta tolong sama saudara. Ya toh? Terus saudara tolong, janji nggak akan lagi ini. Ya sudah, utang nih saudara, ya sudah sudahlah, dia nggak bisa bayar kan? Ya sudah saudara lepasin toh. Tapi di kemudian hari dia bikin lagi kayak begitu. Ngutang tapi nggak bayar. Saudara apain? Bakal nggak minjemin lagi kan? Betul kan saudara-saudara? Tapi kalau itu terjadi belasan kali, saudara bakal kasih lagi nggak? Itu artinya saudara, maaf ya kalau kita ngomong secara manusia, bodoh. Betul nggak? Karena kok mau ditipu? Kok mau diapa-apain? Kok mau diperalat? Betul nggak? Sudah tahu ini bangsa, ini orang, kalau ngomong utang. Sudah tahu ini orang akan berkali-kali melakukan dosa yang sama. Tapi kenapa saudara kasih pinjam? Betul? Itulah yang terjadi di perjanjian lama. Di hakim-hakim. Oke? Saya tunjukin lagi berikutnya saudara-saudara ya. Ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Udah ada yang ngomong tadi. Betul Bu. Nah ini ketahuan ya. Rut itu satu kitab setelah hakim-hakim. Kenapa satu kitab setelah hakim-hakim? Karena Rut itu bermula dengan kisah pada masa hakim-hakim. Ada seorang perempuan Moab. Namanya Rut. Ya. Dia ini adalah menantu Naomi yang mengungsi ke Moab. Dan Rut ini orang Moab, bukan orang Israel. Orang Tuhan di perjanjian lama tuh orang selalu bilang begini, oh Tuhan perjanjian lama tuh terhadap bangsa lain disuruh dibunuh, betul nggak? Betul ya? Tuhan cuma pilih orang Israel. Perhatikan ini, Rut. Apa yang terjadi dengan Rut? Rut ini kemudian dipakai Tuhan untuk kemudian menyelamatkan Naomi. Karena Naomi, suaminya meninggal, 2 anak laki-lakinya meninggal. Yang sisa 2 menantu namanya Rut, namanya Orpa. Orpa pulang, Rut ikut. Ketika Rut bilang begini, Tuhanmu adalah Tuhanku. Jadi Rut ikut pulang bersama Naomi, 2 janda, yang satu sudah renta. Dalam budaya waktu itu kalau udah janda renta, buang aja. Nyusahin. Dalam budaya waktu itu. Sedangkan Rut masih muda. Tapi kemudian Naomi bilang, kamu pulang aja, kamu masih bisa menikah lagi. Enggak, Rut bilang, aku mau ikut kamu. Itu keren. Itu namanya hesed, kasih setia Tuhan. Ya, jadi Rut ikut Naomi, lalu kemudian dari Rut Tuhan pertemukan dengan Boas, dan dari Boas kemudian lahir Obed, dari Obed lahir Isai, dari Isai lahir Daud. Rut adalah wanita, maaf ya kalau zaman sekarang itu istilahnya kafir, betul? Yang seringkali dianggap Tuhan itu buang orang kafir, tapi Rut itu dipakai mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sekarang saya tanya, Tuhan baperan? Tuhan itu mandang suku? Tidak. Itu Rut. Nah di depan ini, saudara bisa melihat daftar raja-raja Israel dan Yehuda. Kalau saudara lihat daftar raja-raja Israel dan Yehuda, saudara lihat sini raja dari Yehuda itu dari Saul, lalu Daud, habis Daud, Salomo. Abis Salomo, Rehabeam, pecah. Ya, masih ingat ceritanya ya. Bangsa Israel itu kemudian rajanya Yerobeam, bangsa Yehuda rajanya Rehabeam. Rehabeam keturunan Daud. Turun terus sampai 20 raja. Sedangkan bangsa Israel 1 sampai 19 raja. Perhatikan baik-baik. Seluruh raja Israel itu jahat. Serong dari Tuhan. Sedangkan raja Yehuda ada yang baik, ada yang jahat. Kalau saudara maha tahu, saudara lihat ada raja-raja yang sebenarnya percuma aja kalau mereka ini memerintah. Gak ada gunanya, gak bertobat. Saudara jadi Tuhan, saudara ngapain? Hah? Musnahin aja, betul gak? Musnahin aja. Buang aja. Bangsa Israel itu kemudian dihancurkan oleh kerajaan Asyur setelah 19 generasi raja. 200 tahun. 200
200 tahun lama atau cepat? Lama banget. 19 orang, lama atau cepat? Lama banget. Tapi Tuhan memelihara sampai 19 raja. Tuhan masih jaga bangsa Israel. Bangsa Yehuda sampai 20 raja, 280 tahun. Sekarang saya tanya, Tuhan marah? Tuhan baperan? Tuhan itu jahat? Kalau kita lihat perjanjian lama baik-baik, Tuhan itu seperti kata ulangan tadi, penuh kasih setia. Saya ngomong ini saya terharu. Gila. Tuhan itu penuh kasih setia. Kita balik ke yang tadi. Sebab Tuhan adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar. Kebukti gak? Kebukti. Dia berlimpah kasihnya. Kebukti gak? Bangsa Israel bikin serong, dihantam. Bar, Tuhan izinkan. Sudah, ya udah Amon dijajah. Setelah dijajah teriak-teriak, Tuhan. Teriak datang minta Tuhan. Tuhan tolong. Setelah aman, apa yang terjadi? Serong lagi, dugem lagi, gitu kan? Habis itu apa lagi? Tuhan, sudahlah, tobat, nangis datang lagi. Tuhan tolong lagi. Tuhan itu maaf saudara, kayak bodoh banget. Betul gak? Kalau kita di mata manusia, bodoh sebodoh-bodohnya. Ngapain sih mau memelihara bangsa kayak gitu? Tapi dia Tuhan gak bisa menyangkali karakternya. Dia panjang sabar, pengasih. Dia penyayang. Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuh. Ini. Ada yang tahu ini siapa kisahnya? Yunus. Ada yang tadi ngomong tuh. Di mana tuh ya? Sudah tahu istilah kisahnya? Yunus itu ceritanya adalah diminta Tuhan pergi ke Niniwe. Kamu beritakan sebab kejahatan Niniwe sampai ke kupingku, kata Tuhan. Tapi Yunus lari. Dia lari ke Tarsus. Dia lari di tengah jalan. Dimakan. Ya badai. Lalu dia dibuang dimakan. Ikan apa? Paus. Salah. Ikan besar. Kita tidak tahu itu ikan apa ya. Dimakan ikan. Terus kemudian yang terjadi. Dia dimuntahkan lagi. Yunus tobat. Ya udah Tuhan, aku tobat. Aku pergi. Yunus pergi ke Niniwe. Sampai di Niniwe itu kota benar-benar besar sekali. Jumlah penduduknya saudara-saudara sampai 120.000 orang. Yunus sampai ke tengah kota lalu Yunus bilang, bertobatlah. Sebab Tuhan akan menghukum kota ini kalau kalian gak bertobat. Tuhan akan tunggang balikan. Apa yang terjadi? Tobat. Lalu Tuhan hukum gak? Tidak hukum. Ketika Tuhan tidak hukum, lalu orang Niniwe selamat, ada satu yang ngamuk. Siapa? Yunus ngamuk. Kenapa? Kurang ajar. Lalu kemudian dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan cabut aja nyawaku. Kenapa? Kalau saudara baca baik-baik dia bilang begini, dari dulu aku sudah tahu bahwa engkau itu adalah Tuhan yang penyayang. Kalau mereka bertobat, engkau pasti tidak akan hukum mereka. Aku sudah tahu. Itulah sebabnya aku lari. Supaya apa? Kamu hukum mereka. Supaya tidak ada yang ngomong pertobatan. Karena orang Israel benci kepada orang Asyur. Saudara paham kenapa itu? Tuhan bilang apa sama Yunus? Jadi ceritanya ada pohon yang tumbuh tutupin Yunus. Buat dia berteduh. Terus dalam waktu satu malam pohon itu kering. Dia ngamuk-ngamuk, dia bilang mati aja gua pokoknya. Udah orang Niniwe gak dihukum, pohonnya kering, mati aja pokoknya. Terus Tuhan bilang begini, untuk pohon yang kamu gak tumbuhin, kamu gak ngapa-ngapain, kamu sayang. Bagaimana mungkin aku tidak sayang kepada 120.000 orang Niniwe yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Saudara bisa lihat Tuhan di perjanjian lama itu penuh amarah, baperan, ngamukan, atau Tuhan yang penuh kasih? Saudara yang jawab, bukan saya yang ambil kesimpulan. Jadi selama ini kalau kita pikir Tuhan di perjanjian lama tuh dikit-dikit main rotan, hantam, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Benar apa salah? Kalau saudara lihat baik-baik perjanjian lama,
Saya bilang, saudara akan melihat Tuhan di perjanjian lama itu penuh kasih. Nah, sekarang kita masuk. Oh ini tadi ayatnya ya. Ini tadi ayatnya. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar, 120.000 orang, yang gak bisa bedain tangan kanan dan tangan kiri. Oke, ya saya lanjutkan. Nah sekarang kita ke perjanjian baru. Apakah Tuhan perjanjian baru terlalu penuh kasih? Dikit-dikit pokoknya ya udah boleh, bikin dosa boleh. Apakah begitu? Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 23 ayat 27, Tuhan Yesus itu pernah ngamuk dan dia tegur para ahli Taurat dan para Farisi. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Tuhan Yesus marah dan tegur orang Farisi karena apa? Karena mereka itu munafik. Doa ditunjukin di pinggir-pinggir jalan. Berpakaian jubah panjang-panjang. Tuhan Yesus mengatakan jubah putih kayak kuburan putih, kata Tuhan. Kenapa? Dalamnya kayak tulang. Karena kamu itu munafik, kamu beragama, kamu kelihatan beragama, kamu doanya panjang-panjang, kamu melakukan hukum, kamu bikin begini dan begitu. Tapi kamu sebenarnya dalam hatimu yang paling dalam busuk, kata Tuhan. Tuhan Yesus tegur. Tuhan Yesus bukan kayak opa-opa yang dikit-dikit ya udah boleh apapun boleh, udah. Bahkan saudara-saudara, ketika saudara lihat baik-baik bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sebenarnya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu kita pahami sebagai penebusan dosa, setuju ya? Dan penebusan dosa itu kita tahu bahwa upah dosa adalah, dan Tuhan Yesus menanggung dosa kita sehingga dia menerima hukuman itu. Jadi apakah Tuhan itu apa-apa baik? Maksudnya perjanjian baru itu kesannya itu terlalu baik? Enggak juga. Ada penghakiman, betul enggak? Ada penghukuman terhadap dosa. Dan penghukuman terhadap dosa itu, Kristus tahu betul, Tuhan tahu betul bahwa kita manusia yang tidak mampu tanggung. Betul? That's why kenapa dia yang menggantikan posisi kita dan dia yang tanggung itu. Bahkan saudara ingat ketika dia berkata di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Apa artinya? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang mengatakan, oh tuh Tuhan cuman manusia biasa, ya kan? Tuhannya ninggalin dia, begitu. Itu orang tidak paham. Dalam kultur orang Yahudi, Eli Eli lama sabachthani itu atau perkataan Tuhan Yesus itu ada hubungannya dengan perjanjian, di mana perjanjian lama itu imamat. Waktu dilakukan yang namanya penebusan dosa, ada ritual domba itu. Ada dua, namanya domba Azazel. Yang satu itu, jadi gini, imam itu akan menaruh tangan di atas domba, di atas kambing domba itu. Lalu kemudian di situ imam mengatakan, dosa bangsa umat ini akan ditanggung kamu. Lalu apa yang terjadi dengan dua kambing domba itu? Yang satu disembelih, darahnya dicurahkan untuk menutupi dosa. Yang satu diapain? Dibuang keluar dari tembok Yerusalem. Kalau dibuang keluar dari tembok Yerusalem artinya apa? Pasti mati. Karena tidak ada makanan. Yang kedua, diterkam binatang buas. Jadi domba itu dibuang. Saudara ingat, itu gambaran apa? Itu gambaran upah dosa Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dibuang keluar. Firman Tuhan mengatakan yang menjadi pemisah antara aku dan engkau adalah dosamu. Jadi bukan Tuhan baper. Tapi karena ada dosa yang membuat manusia tidak mau sama Tuhan, ya sudah kamu keluar. Dan ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dia bilang Eli Eli lama sabachthani, itu bukan Tuhan Yesus kurang kerjaan. Tapi dia tahu betul bahwa dia sedang menanggung konsekuensi dosa, dan dosa itu memisahkan dia, membuat dia terbuang. Makanya dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi but still, bahkan firman Tuhan mengatakan, anaknya yang tunggal pun dia kasih. Tetap menghadapi yang namanya hukuman. Tuhan adil? Yes. Keadilan dan kasih Tuhan
berjalan bersama-sama pada saat yang bersamaan. Ada yang tahu peristiwa apa ini? Nebak-nebak. Ini perjanjian baru nih konteksnya. Pasti pada bingung deh, nggak kepikir pasti. Tapi ingat konteksnya. Apakah Tuhan perjanjian baru itu semuanya boleh? Saudara ingat dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, Ananias dan Safira. Apa yang terjadi? Waktu mereka bohong, lalu yang terjadi apa? Putus nyawa. Ayo, Tuhan terlalu baik? Enggak juga. Maksudnya terlalu baik itu dalam arti adalah Tuhan pokoknya dosa pun boleh. Enggak loh. Bahkan ketika kita baca kitab Wahyu, ditemukan bahwa bagaimana Tuhan akan menghakimi. Tuhan akan menghakimi. Kalau ada yang berpikir dapat memperalat Tuhan dengan jubah agamanya, tetapi kehidupannya tidak mengalami pertobatan, tetap dihakimi. Sebenarnya semua ini, saya mau tunjukkan kepada Anda, saya akan kembalikan kepada Anda setelah ini kita masuk tanggung jawab ya. Menurut Anda, apakah Tuhan di PL perjanjian lama terlalu penuh murka? Terlalu baperan? Dikit-dikit hukum? Malah kita bisa melihat Tuhan perjanjian lama penuh kasih setia. Baiknya dia Tuhan. Betul? Anda yang ambil kesimpulan. Lalu apakah Tuhan di perjanjian baru terlalu penuh kasih? Penuh kasih ini dalam arti semua bahkan dosa pun boleh. Enggak. Dia juga menghakimi. Amin. Oke. Jadi kalau misalnya dikatakan Tuhan itu perjanjian lama dan perjanjian baru beda, apakah benar? Valid? Menurut saya orang yang mengatakan demikian, orang yang tidak baca Alkitab. Bacalah Alkitab baik-baik, maka engkau akan menemukan bahwa dia tidak pernah berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6, sama-sama 1, 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Sampai perkataan ini jelas. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia penuh kasih setia, dia penuh kebaikan, dia adalah kasih. Tapi pada saat yang bersamaan, dia tidak dapat diperalat, tidak dapat ditipu. Dia adalah Tuhan yang menghakimi. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami belajar malam hari ini. Biar apa yang kami pelajari mengubahkan hati. Bukan hanya sekadar memuaskan pikiran, tetapi ini mengubahkan hati, mengubahkan jiwa kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Akal budi kami makin bertambah dalam mengasihi Tuhan dengan akal budi yang Tuhan berikan. Berkati jemaat-Mu, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin.